Dikatakan negara ini sanggup untuk mendukung Indonesia untuk membangunkan hilirisasi di Indonesia dan sanggup untuk membantu Indonesia untuk berlawan bersama dengan IMF. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hello guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa untuk memberikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel dan juga kepada yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan negara ini rela untuk khianat Eropah dan negara ini sanggup untuk membantu Indonesia untuk membangunkan hilirisasi di Indonesia. Pendek kata, dikatakan negara ini sanggup untuk berlawan bersama dengan IMF untuk Indonesia. Wow, adakah ini benar, guys? Jom. Seperti biasa, kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai videonya, guys. Apa-apa pun, jom kita semak video ini. Australia selalu berada di samping Indonesia saat Indonesia terkena musibah. Rakyat Indonesia tidak akan pernah lupa. Presiden Jokowi ke Australia ini mengejar lithium ini. That baby's made more progress in 1,000 days than the Liberal Party have on their own bill. Tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. Jangankan terus negara maju, high income country aja enggak kan. Ada negara di Eropa yang cuma penduduknya berapa ikut ngatur-ngatur kita. Going to attack the states, Mr. Speaker. I'm not going to attack the states. I'm going to thank the states, Mr. Speaker. Khianati Eropa dan AS. Australia dukung hilirisasi NKRI. Kirim litium nuklir puluhan ribu ton. WTO dan IMF ngamuk. Sahabat Bagi-Bagi, bersyukur tetangga kita mulai sadar. Sekutu Amerika dan Eropa ini sadar, dan siap khianati Amerika demi Indonesia. Ya, Australia kini sadar, dan justru akan kirimkan ribuan ton litium nuklir ke Indonesia. Eropa dan Amerika ketar-ketir, sekutunya yang berada paling dekat dengan Asia Tenggara ini, sudah luluh dengan Indonesia. WTO dan IMF tidak bisa berkutik jegalan mereka gagal. Ormas Barat mulai merasakan kepanikan keberhasilan hilirisasi Indonesia. Menteri Indonesia siap babat habis melobi semua negara penting di dunia untuk berpihak di Indonesia. Setelah jegalan ini, Indonesia semakin kuat, baik dari ekonomi maupun militernya. Australia pastinya tahu jika berani melawan Indonesia mereka akan diinvasi. Invasi Indonesia ke Australia bisa menjadi nyata. Karena, ya seperti yang kalian tahu, perang antara Indonesia dan Australia sudah tercatat dalam sebuah ramalan terkenal. Sahabat Bagi-Bagi, seperti yang kalian tahu, baru-baru ini, Presiden kita Indonesia, Pak Jokowi telah datang mengunjungi negara Australia, dan bertemu dengan pemimpin Australia, Perdana Menterinya, yaitu Anthony Albanese. Dan tak main-main, hasil dari kunjungan, dan diplomasi Presiden Indonesia ke Australia ini pun akhirnya membuahkan hasil yang sangat memuaskan rakyat Indonesia. Yaitu negara Australia, kini telah setuju untuk mengekspor bahan tambang langkanya yaitu litiumnya ke Indonesia. Bukan tipu-tipu, karena seperti yang kita ketahui, litium ini pun merupakan salah satu bahan untuk menciptakan energi nuklir. Hal ini pun diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Di mana beliau mengungkapkan bahwa Australia telah setuju dengan Indonesia mau melakukan ekspor sebanyak 60.000 ton litium ke Indonesia. Namun meskipun litium ini merupakan salah satu bahan pembangkit energi nuklir, Indonesia pun bukannya mau membangkitkan energi nuklir dengan litium Australia ini. Tapi puluhan ribu ton litium ini pun bakal diolah menjadi baterai kendaraan listrik di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Kalau mau dibuat nuklir juga enggak apa-apa. Sepertinya pendekatan dan diplomasi Indonesia ke Australia mulai berhasil. Pasalnya dengan setujunya Australia mengekspor litiumnya ini ke Indonesia. Artinya negara kangguru ini pun mendukung program hilirisasi Indonesia. Eropa dan Amerika sudah pasti marah jika mengetahui Australia mendukung hilirisasi di Indonesia. Dan jangan salah, Bapak Luhut pun ternyata juga melobi-lobi, lagi merayu lagi, Australia untuk mau mengekspor litiumnya ke Indonesia sebanyak 2 kali lipat lagi jumlahnya, yaitu mencapai 120.000 ton. Pasalnya beliau menyebut Australia bakal mendapat keuntungan tersendiri. Dan keuntungan apakah itu? Oke. Masih dari sumber-sumber yang sama, Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan, baru-baru ini telah meminta Australia untuk menambah 60.000 ton lagi kuota ekspor litiumnya ke Indonesia. Jadi kalau misalnya Australia setuju, Australia deal, Indonesia pun bakal mendapat 120.000 ton litium dari Australia. Dan terkait hal ini, Bapak Luhut pun memaparkan keuntungan yang bakal didapat oleh pihak Australia. Di mana yang pertama, adalah pihak Australia nanti bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan hilirisasi mineral di Morowali, Sulawesi Tengah. Mungkin dengan cara membangun pabrik-pabriknya di sana. Bapak Luhut mengatakan, mereka nanti bisa ikut partisipan di dalam proyek itu. Jadi sehingga itu kita lakukan jointly dan mereka setuju dengan itu. Kemudian keuntungan lainnya, yang bisa didapatkan Australia, adalah biaya produksi yang lebih murah di Indonesia, karena ekosistem mobil listrik yang dikebut di Indonesia. Dan artinya kemungkinan besar nanti negara Australia juga bisa ikut memproduksi mobil-mobil listriknya di Indonesia nih. Dengan harga yang jauh lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena bahan baku dan komponen-komponennya semua ada di Indonesia. Jadi kalau mau, Australia bisa join, mungkin dengan cara nanam saham, atau membuat pabriknya langsung di Indonesia, jadi nggak perlu lagi mereka keluar biaya ekspor, biaya angkut dan lain-lain. Karena pengolahan bahan baku semuanya ada di Indonesia. Bapak Luhut katakan, itu saya kira satu hal, dan cost di Australia kan bisa 4 kali lebih mahal dari kita. Kalau membuat processing mobil listrik misalnya, dari A28 jadi kalau di Indonesia cost-nya pasti lebih turun, ujar Bapak Luhut. Indonesia dan Australia pun kini sepertinya semakin nempel aja nih dengan berbagai kerjasama. Dan kini kerjasama yang digodok adalah teknologi masa depan yaitu ekosistem kendaraan listrik. Mantap jos. Sahabat bagi-bagi, oke. Kemudian yang tak kalah panas, tak cuma masalah masa depan dan teknologi. Presiden kita Pak Jokowi, ternyata juga melakukan diplomasi lain kepada Australia, dan juga Papua Nugini, terkait Papua Indonesia. Tak main-main pemerintah kita Indonesia pun ternyata sudah belak-belakan, langsung ngomong ke Australia dan Papua Nugini. Agar tidak lagi mendukung OPM, alias Operasi Papua Merdeka. Presiden kita Jokowi pun, baru-baru ini disebut telah melobi Australia dan Papua Nugini, yang selama ini menunjukkan dukungan terhadap gerakan Papua Merdeka. Pak Presiden katakan, telah bicara secara informal dengan pimpinan dua negara, yaitu Australia dan Papua Nugini. Hal itu ia lakukan dalam kunjungan kenegaraan awal bulan ini. Pak Jokowi pun berkata, saya sudah berbicara dari hati ke hati informal, baik kepada Australia maupun Papua Nugini. Kita harapkan dengan dua kunjungan itu, bisa meredam konflik-konflik dan keinginan-keinginan, ujar Pak Jokowi di Jayapura. Pak Presiden kita pun juga mengajak kerjasama Australia dan Papua Nugini di bidang ekonomi, dan beliau menawarkan kerjasama di bidang pertambangan, seperti berita yang Mimin sampaikan tadi. Beliau juga menyebut Australia dan Papua Nugini sebagai negara berpengaruh di kawasan Asia Pasifik, dan Pak Jokowi berharap kerjasama yang dibangun, bisa mempererat hubungan Indonesia dengan dua negara tersebut. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Aku tertarik dengan kata-kata yang dikatakan oleh Bapak Luhut kalau kita tengok video sebentar tadi, di mana untuk tersenarai di negara-negara maju pada ketika ini, tiada negara-negara maju yang akan tarik negara di luar daripada negara maju itu untuk join mereka untuk menjadi negara-negara maju, melainkan negara-negara di luar daripada negara maju itu berusaha sendiri, dan bagaimana strategi mereka untuk tersenarai di antara negara-negara maju di dunia pada ketika ini. Mungkin betul lah apa yang disampaikan oleh Bapak Luhut. Tapi kita berbalik
kepada isu sebenar yang kita akan sampaikan pada hari ini. Di mana negara yang kita sebut sebentar tadi yang sanggup untuk mendukung Indonesia dalam isu herilisasi adalah negara Australia. Di mana pada sebelum ini negara-negara Australia ini sanggup untuk mendukung negara seperti Uni Eropah, Amerika dan negara-negara sekutu dengannya. Tetapi pada kali ini, pada isu herilisasi, di mana Australia sanggup untuk mendukung Indonesia untuk menaikkan herilisasi. Mantap guys. Kalau kita tengok beberapa minggu yang lepas, di mana Presiden Indonesia, Presiden Jokowi telah berkunjung secara langsung terus pergi ke Australia dan berjumpa terus dengan Presiden Anthony Albanese. Di mana kalau kita tengok perjumpaan di antara Indonesia bersama dengan Australia pada ketika itu, mereka sempat membincangkan hala tuju ekonomi kedua-dua belah negara ini, dan isu herilisasi telah pun dibangkitkan oleh Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, dan telah pun berdiskusi mengenai isu yang berlaku di antara WTO, IMF dan juga Eropah berkait rapat dengan isu herilisasi. Tetapi selepas telah diterangkan dengan panjang lebar dia oleh Presiden Jokowi, dan dikatakan si Anthony Albanese ini bersetuju untuk membuat satu jalinan kerjasama bersama dengan Indonesia dalam membangkitkan litium nuklear di Indonesia. Jadi kalau kita tengok secara tidak langsung, di mana Australia sokong ataupun mendukung Indonesia untuk menjalankan konsep herilisasi di Indonesia, di mana pihak Australia telah bersetuju semasa kunjungan Presiden Indonesia ke sana, di mana pada ketika itu mereka bersetuju untuk mengirimkan sebanyak 60,000 tan litium nuklear untuk diberi kepada Indonesia untuk membangunkan bukan tenaga nuklear, tetapi sebaliknya adalah untuk pembangunan bateri untuk kegunaan kereta-kereta listrik yang bakal dibangunkan di Indonesia tidak lama lagi, di mana pihak Australia pun telah membuat negotiation bersama dengan Indonesia. Mungkin ada win-win situation lah di dalam negotiation tersebut, di mana kalau kita tengok pihak Australia sanggup untuk mengirimkan dalam satu jumlah kuantiti yang banyak guys, dikatakan 60,000 tan litium nuklear, di mana Indonesia tidak mempunyai litium nuklear. Australia sanggup untuk memberi support Indonesia untuk mengirimkan 60,000 tan nuklear untuk membangunkan bateri listrik di Indonesia. Di mana selepas daripada itu, Bapa Luhut telah pun berjumpa ataupun telah pun membuat negosiasi bersama dengan pihak Australia lagi. Dan semasa negosiasi di antara Bapa Luhut bersama dengan wakil daripada Australia, di mana semasa negosiasi itu, di mana Bapa Luhut memohon lagi sebanyak 60,000 tan litium nuklear, yang di mana meminta Australia akan memberi support kepada Indonesia. Jika Bapa Luhut dapat lagi 60,000 tan litium nuklear, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 120,000 tan litium nuklear yang akan dikirimkan daripada Australia pergi ke Indonesia untuk membangunkan bateri-bateri listrik di Indonesia. Dan Bapa Luhut sempatlah memberi sedikit penerangan kepada pihak Australia berkait rapat dengan seandainya sebanyak 120,000 tan litium nuklear itu sampai ke Indonesia, berapa keuntungan dan berapa persen dan apa yang benefit yang pihak Australia dapat di sebalik investment membantu Indonesia dalam membangkitkan ataupun membangunkan herilisasi fokus dalam pembangunan bateri listrik di Indonesia guys. Bagi pendapat aku, di dalam isu ni Indonesia mendapat dua keuntungan. Satu keuntungan dalam pembangunan bateri listrik, dan satu lagi Indonesia mendapat kemenangan di dalam support negara luar, terutama daripada negara-negara sekutu sendiri daripada WTO dan juga Uni Eropah, di mana Australia ini sanggup memberi dukungan kepada Indonesia untuk membangunkan konsep ataupun isu herilisasi yang diperjuangkan selama ini oleh Indonesia guys. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua bagaimana? Adakah Indonesia patut menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Australia dan juga Indonesia untuk melawan IMF untuk membangunkan herilisasi di Indonesia? Okey guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.